Wa amanahum min. Mim sukun, mim mati bertemu dengan mim. Kemudian alladzina hum an. Nah, ini tidak boleh dibaca dengung. Karena apa? Setelah mim sukun, ini huruf ain. Nah, maka huruf ain adalah selain dari huruf ban dan ba. Maka tidak boleh dibaca dengung. Begitu ya. Tidak boleh dibaca dengung. Nah, kemudian inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna dengung karena ada nun tasydid, ya pembahasan awal tadi. Kemudian ada mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf ba di sini, ya. Maka dibaca dengung. Kemudian di sini ada mim sukun lagi, di depannya huruf ya, maka tidak boleh dibaca dengung. Yang boleh dibaca dengung apa? Yaitu apabila bertemu dengan huruf mim dan ba. Nah, seperti ini atau seperti ini, begitu. Ya, itu pembahasan tentang dengung. Mudah-mudahan selalu diingat. Kemudian maaf ini salah. Nah, ini yang ketiga. Perhatikan. Nanti setelah ini saya tanya ya. Saya tanya satu persatu. Nih, apabila ada nun sukun, ini nun sukun, atau tanwin, an, in, un, ini tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin, an, in, un, ya. Di depannya, setelah nun sukun atau tanwin ini, di depannya ada huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain, lam, ro, maka dibaca tidak boleh dengung. Ingat ya, tidak boleh dengung. Saya ulangi, setelah nun sukun atau tanwin, di depannya ada huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain, lam, ro, maka tidak boleh dibaca dengung. Nah, lihat yang biru ini, selain dari 8 huruf ini wajib dibaca dengung. Gitu. Jadi selain 8 huruf ini dibaca dengung, ya. Apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu selain dari yang 8 huruf ini dibaca dengung. Ya, tapi kalau bertemu dengan huruf yang 8 ini tidak boleh dengung, ya. Mudah dipahami ini. Baik, kita masuk contoh. La yumbadanna. Ada nun sukun di sini, nun mati, di depannya ada huruf ba. Maka tidak boleh dibaca, maka harus dibaca dengung. Huruf ba ada nggak di sini? Huruf ba tidak ada di sini, maka dibaca dengung. Gitu saja. Kemudian amadim mumaddadah. Nah, ada tanwin di sini, setelah tanwin ada huruf mim. Ada huruf mim di sini apa tidak? Tidak ada huruf mim, berarti dibaca dengung. Gitu. Dan ingat, dengungnya harus dilamakan. Thayran ababil. Setelah tanwin ada hamzah. Hamzah di sini ada tidak? Ada di sini hamzah. Maka dibaca tidak boleh dengung. Maka dijelaskan tanwinnya. Thayran ababil. Begitu ya. Kemudian contoh kedua. Man thaqulat. Huruf sa setelah nun sukun, nun mati atau ada huruf sa ini ya. Huruf sa ada di sini tidak ada, berarti dibaca dengung.
Ya. Makanya bacanya ma thaqulat. Gitu. Kemudian lahabin wa tab. Ini ada tanwin, lahabin, tanwin setelah tanwin ada huruf waw. Di sini ada huruf waw, tidak ada huruf waw, maka dibaca dengung. Ya, dibaca dengung. Mudah-mudahan difahami. Ya, mudah-mudahan difahami. Dan cara mendengungkan. Kalau huruf waw dan ya, ini berbeda ya cara mendengungkan. Khusus dua huruf ini. Cara mendengungkannya adalah dimasukkan ke huruf waw dulu, kemudian baru didengungkan. Maka membacanya lahabiu, masukkan ke hidung. Bukan hanya lahabiu, bukan. Tapi lahabiu watab. Jadi bibirnya setengah dhammah. Ya, setengah dhammah. Sama dengan ini, faman ya'mal. Ketika faman, masukkan ke ya, kemudian didengungkan. Masukkan terlebih dahulu ke huruf ya, kemudian didengungkan. Faman ya'mal. Dengungnya arahkan ke hidung. Bukan famai. Beda ya. Famai dengan famai. Beda. Namanya gunnah itu harus dengung. Saya kasih contoh yang tidak dengung. Wanhar, ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf ha. Ada enggak di sini huruf ha? Ada. Ini huruf ha, maka tidak boleh dengung. Maka dijelaskan saja nunnya. Wanhar, begitu. Ya. Mudah-mudahan difahami, ya. Dan ini sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Tidak perlu menghafalkan yang terlalu banyak materi atau istilah-istilah tajwid. Cukup yang 3 materi itu aja, itu alhamdulillah sudah menguasai hampir seluruhnya bacaan Al-Quran. Nih, saya simpulkan. Saya simpulkan di sini ya. Ini kesimpulan materi-materi yang saya bahas tadi. Jadi kesimpulannya adalah bacaan Al-Quran yang seluruh yang dibaca dengung itu sudah terkumpul di sini semuanya. Ya, pertama nun sukun dan mim sukun, mim tasdid dan nun tasdid, maaf ya. Mim tasdid dan nun tasdid maka harus dibaca dengung. Mim sukun setelah mim sukun di depannya terdapat huruf mim atau ba, maka wajib dibaca dengung. Selain dari 2 huruf ini tidak boleh dibaca dengung. Kemudian ini lagi nun sukun apa nun mati atau tanwin. Setelah itu ada huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, lam, ra, maka ini dibaca tidak boleh dengung. Tidak boleh dengung. Selain dari 8 huruf ini dibaca dengung. Begitu. Ya, ini kesimpulannya. Alhamdulillah udah selesai. Materi dengung dalam Al-Quran hanya itu. Ya, hanya 3 materi ini. Ya, tidak ada yang lain materi dengungnya. Hanya ini saja. Sama dengan mat kemarin. Mat juga hanya 3. Mat 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Udah selesai itu saja. Qalqalah juga ada 3. Ya, qalqalah sughra, wusta, dan kubra. Nanti insya Allah kita bahas lagi itu. Dan porsi-porsi pantulannya akan kita bahas. Ya. Jadi seseorang yang mempelajari tajwid bisa menguasai mat, dengung, qalqalah, itu sudah menurut saya nih ya 80% sudah menguasai seluruh ilmu tajwid. Ya. 80% sudah menguasai seluruh ilmu tajwid. Ya. Tapi yang 20% apa? Itu nanti bacaan-bacaan khusus. Bacaan-bacaan khusus itu tidak banyak. Hanya di surat-surat tertentu, di ayat-ayat tertentu. Tidak semua ada. Tapi kalau mat, dengung, qalqalah, itu di seluruh Al-Quran terdapat itu. Makanya fokus ketiga materi itu. Mat, dengung, qalqalah. Itu yang saya harapkan. Ya, jadi materinya hanya ini saja. Baik.
Kita silahkan buka surah An-Nas-nya. Oh, sebentar. Sebelum kita masuk ke surah An-Nas, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya, tentang materi tadi ini. Coba saya tanya. Saya ingin lihat pemahamannya, ya, tentang hal demikian. Baik, yang pertama, coba buka mic-nya, Pak Hartono. Silakan buka mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama. Huruf apa saja yang ketika dia bertasydid dibaca dengung? Huruf mim dan nun. Huruf mim dan nun. Baik. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Huruf yang selain 8 huruf itu hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain, lam, ro. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, mim sukun atau mim matia bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Huruf mim dan ba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Pak, coba Pak Duyanto. Silakan buka mic-nya Pak Duyanto. Pak Duyanto. Baik, Pak Pairin. Buka mic-nya. Coba diklik dulu Pak Pairin. Layar HP-nya diklik, kemudian ada tombol mikrofon itu tuh di bawah. Nah, tombol mikrofonnya diklik dulu sampai warna hijau. Nah, alhamdulillah. Baik, dengar saya Pak Pairin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Pairin. Ya. Huruf apa saja ketika dia bertasydid dibaca dengung? Huruf mim dan nun. Alhamdulillah. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Mim dan ba. Baik. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Huruf hijaiyah selain 8 huruf 6 halgi dan 2 lam dan ro. Huruf halgi hamzah, ha, kho, ain, ghain. Baik, lam ro. Baik, alhamdulillah. Ya, bagus Pak Pairin. Barakallahu fiik. Kita lanjut Pak Muhammad Dawud, silahkan. Pak Muhammad Dawud, buka mic-nya. Halo? Pak Muhammad Dawud? Oh, keluar ya. Kayaknya sinyalnya mungkin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab pertanyaan saya. Huruf apa saja yang ketika bertasydid dibaca dengung? Halo? Halo, dengar Pak? Ya, ulangi, Ustaz. Ya, huruf apa saja ketika dia bertasydid dibaca dengung? Huruf mim dan nun. Ya, kemudian mim sukun bertemu huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Gimana, Ustaz? Mim sukun bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Huruf apa saja yang ketika dia dibaca dengung? Mim sukunnya. Mim dan ba. Mim dan ba, baik. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja ketika dia tidak dibaca dengung? Huruf itu hamzah, ain, ha, kho, dan ghain.
serta lam dan ro. Baik, alhamdulillah. Cukup. Terima kasih, Bapak. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Lanjut. Assalamualaikum. Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musdiman, silahkan dibuka mic-nya. Pak Musdiman, diklik layarnya, Pak. Nah, Pak Musdiman, diklik layarnya, itu ada mikrofon warna hijau itu. Diklik sampai warna hijau. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Musdiman. Huruf apa saja ketika dia bertasydid dibaca dengung? Huruf mim dan ba. Mim dan ba. Ketika dia bertasydid. Ya, halo. Ya, halo. Huruf apa Halo. saja yang ketika... Halo, Pak Musdiman, dengar saya? Halo? Ya, halo. Dengar? Nah, huruf apa saja yang ketika dia berbaris tasydid itu dibaca dengung? Hurufnya apa saja? Huruf mim dan nun. Baik, nun, bim, dan nun. Halo. Kemudian mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Huruf mim dan ba. Baik. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Huruf hijaiyah berhuruf dal, zal, dan za, sa, sya, so, do, to, zo, fa dan qaf. Apa? Sinyalnya kayaknya kena nih. Ya, baik. Siapa yang belum tadi nih? Pak Musdiman. Baik, Pak. Bagus ya. Ya, sebentar, Pak. Pak Musdiman, jawabnya gini saja yang lebih singkat. Kalau ditanya huruf apa saja ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja ketika dibaca dengung, jawabannya dibaca dengung semua selain huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, lam, ra. Selain 8 huruf itu. Jadi kalau selain 8 huruf itu dibaca tidak boleh dengung. Selain 8 huruf itu dibaca dengung. Begitu, Pak. Ya. Baik, ya, Pak Musdiman, bagus. Ya, barakallahu fiik. Siapa tadi? Wianto, Ustaz. Baik, Pak Budianto. Pak Budianto, huruf apa saja yang ketika dia bertasydid dibaca dengung? Mim dan ba, Ustaz. Huruf apa saja yang dia berbaris tasydid itu dibaca dengung? Huruf nun dan mim, Ustaz. Ya, mim dan nun. Ya, jangan ba. Iya, kebalik. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Nun sukun. Ulangi, Ustaz. Ya, mim sukun. Mim sukun bertemu huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Selain 8 huruf, Ustaz. Hijaiyah. Mim sukun, mim sukun, mim sukun. Mim sukun. Oh, dengan huruf mim dan ba, Ustaz. Ya, begitu. Dan terakhir, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja ketika dia dibaca dengung? Bertemu dengan huruf hijaiyah selain ha, hamzah, ha, kha, ain, ghain, lam, ro, Ustaz.
Alhamdulillah. Baik ya. Sudah semua? Pak Mujiman udah tadi ya? Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Baik. Nih, sedikit saya akan mengulang tentang mat ya, tentang mat. Sebentar. Sedikit saya akan mengulang tentang mat agar lebih ringkas lagi apanya menjabarkannya. Baik, begini. Perhatikan ini huruf mat. Huruf mat itu ada 3. Alif, ya, waw. Ini bukan hamzah ya. Alif ini bukan hamzah, tapi alif. Alif sama hamzah itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau hamzah itu bisa diberi harokat. Kalau alif tidak bisa diberi harokat. Ya, tidak bisa diberi harokat. Kalau alif tidak bisa diberi harokat. Kalau hamzah bisa. Ya, itu perbedaan hamzah dan alif. Dan kalau hamzah biasanya dia bisa duduk. Ada hamzah itu punya tempat duduk. Tempat duduknya hamzah itu ada 3. Tempat duduknya bisa di alif. Ya, hamzah ya. Hamzah itu bisa tempat duduknya di alif, bisa tempat duduknya di ya, atau tempat duduknya di waw. Ya, tapi kalau alif tidak punya tempat duduk, hanya tok dia menyendiri. Tapi kalau hamzah terserah dia. Dia bebas mau duduk di alif, duduk di ya, atau duduk di waw. Begitu. Itu perbedaan antara hamzah dan alif. Nah, kemudian mad 2 harokat. Ya. Tandanya pengertiannya ya, saya bacakan. Mad 2 harokat tandanya setelah huruf mad tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid. Jadi kalau ditanya, contoh nih contoh, Pak Pairin, tolong jelaskan mad 2 harokat, maka menjawabnya harus begini. Baik Ustadz, setelah huruf mad tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid. Nah, itulah mad 2 harokat. Begitu saja jawabnya. Jadi lebih ringkas. Begitu. Kemudian cara membacanya mad 2 harokat itu diayunkan. Saya tekankan lagi, diayunkan. Ini kalau nggak diayunkan nanti jadinya lebih panjang dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi diayunkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, diayunkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi benar-benar diayunkan begitu. Nggak apa-apa. Ibaratnya untuk awal pemula diayunkan nggak apa, tapi kalau sudah bagus, sudah bisa menyesuaikan porsi mad 2 harokat, maka tidak perlu lagi diulang. Begitu. Ya. Kemudian kemudian mad 4 harokat. Mad 4 harokat. Perhatikan. Mad 4 harokat, tandanya setelah huruf mad pasti ada hamzah. Gitu saja dulu. Ya, pasti ada hamzah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi mad 4 harokat lebih mudah cara prakteknya. Panjangkan saja, ya. Panjangkan aja lebih dari 2 harokat. Itu insya Allah udah pas mad 4 harokat. Jadi lebih mudah mad 4 harokat prakteknya. Ya. Yang sulit dibenerin itu mad 2 harokat malahan. Ya. Itu mad 4 harokat. Kemudian
Masya Allah. Maaf Ustadz, nggak ada gambarnya di screen-nya Ustadz. Belum, Pak, belum. Ah, ini dia. Sudah? Dari tadi saya nggak dapat screen-nya itu, nggak kelihatan. Iya, nggak dapat ya? Oh, Nggak ada, mungkin jaringannya, mungkin jaringannya ya kayaknya, Pak. Nggak apa ya, kita teruskan aja dulu. Oke. Ya, insya Allah kan tetap bisa dipahami. Ya. Kemudian mat 6 harokat, tandanya adalah setelah huruf mat itu pasti ada tasydid atau sukun. Jadi itu saja. Kalau mat 6 harokat itu setelah huruf mat itu ada tasydid atau sukun. Contohnya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do, depannya ada alif, depan alif ada tasydid, maka dibaca mat 6 harokat. Kemudian فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ الْكُبْرَى. Jadi ini mat 6 harokat. Setelah huruf mat ada tasydid. Kemudian ini al-ana wa qad kuntum bih. Nah, di sini ada huruf mat, setelah huruf mat ada sukun. Jadi kesimpulannya ya, mad 2 harokat itu apa? Mad 2 harokat adalah setelah huruf mat tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid. Karena kalau setelah huruf mat ada hamzah, maka mat 4 harokat. Kalau setelah huruf mat ada hamzah, ada tasydid atau sukun, maka dibaca 6 harokat. Begitu. Jadi kalau saya tanya, contoh Pak Hartono, coba sebutkan kaidah mat 6 harokat. Baik Ustadz, mat 6 harokat adalah setelah huruf mat itu ada tasydid atau sukun, maka dibaca 6 harokat. Itu saja. Nah, jadi kalau tanya lagi, terus kalau mat 4 harokat bagaimana? Mat 4 harokat adalah setelah huruf mat ada hamzah, pasti mat 4 harokat. Kalau mat 2 harokat, setelah huruf mat tidak ada sukun, tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid, pasti mat 2 harokat. Begitu. Saya harapkan ini materi tentang mat dengung itu benar-benar di luar kepala, ya, benar-benar di luar kepala, sehingga tinggal praktek saja, begitu, ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ini saya akan praktekkan membaca surah An-Nas. Ya, membaca surah An-Nas, silahkan didengarkan. Dan nanti kita modelnya setoran lagi. Silahkan setorkan nanti di grup. Ya, setorkan nanti di grup bacaannya langsung. Ya. Silakan buka surah An-Nas-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan ayat yang pertama, cara membacanya. Qul, ya. Huruf lamnya itu dimatikan dengan sempurna. Bukan ul, ya, tidak kaku, tidak monyong terus dia.
tetapi dikembalikan ke huruf lamnya. Ul, cara latihannya ulla, kan begitu. Ulla, ya. Tapi dia disukunkan. Ul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibacakan 2 harokat. Birabbi ada tasydidnya, maka dimasukkan ke huruf ba. Birabbin ada nun tasydid, maka didengungkan yang lama. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Malikin nas. Ingat, ma itu pendek. Ma di surat An-Nas ini, maliki di surah An-Nas dibaca pendek. Tapi kalau di surah Al-Fatihah maka dibaca panjang. Jangan sampai terbalik. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Saya ulangi, saya bahas ayat yang keempat ya. Misya didengungkan sambil diarahkan ke huruf sya. Misya, dengungnya ditipiskan. Jangan mingsya. Kalau mingsya itu ang, nggak boleh. Huruf dengung tidak semua ang. Dengung tuh intinya nun, n. Dengung tuh n, ya. Kemudian n itu diarahkan ke huruf di depannya. Ya. Harusnya ini min itu praktek lambatnya, ya. Nah, jadi dari didengungkan sambil diarahkan ke huruf sya. Syarril, kemudian syarril itu ditipiskan, perhatikan, ditipiskan huruf ro-nya, tidak boleh dibaca syarril, bukan syarril, tapi syarril, karena kaidahnya huruf ro yang berbaris kasroh pasti dibaca tipis. Nanti pembahasan huruf ro nanti di kelas 2. Di kelas 2 akan saya bahas tentang huruf ro, karena panjang, hukum ro itu panjang sekali, ya. Min syarril waswasil khannas. Nun tasydid itu didengungkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi, fi-nya 2 harokat, fi sudurin nas, ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Baik, teman-teman, segini dulu materinya, ya. Silahkan diingat-ingat materi yang saya sampaikan tentang mad dan dengung. Ya, jangan sampai dilupakan itu, karena itu inti dari tajwid. Mad, dengung, qalqalah itu inti dari tajwid. Ya, 80% itu pokoknya. Setelah itu tinggal membenarkan makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf. Itu saja. Untuk pertemuan kali ini kita tidak setoran dulu karena memang sudah lebih waktunya, ya. Dan besok hari Ahad silahkan disetorkan kembali surah An-Nas-nya. Insyaallah nanti akan saya koreksi. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ana terkendala di huruf sya dan so. So ini kadang-kadang ana tidak ada suara seruit itu, Ustaz.
mau menempelkan ujung lidahnya terus mengangkat gigi lidah pangkalnya itu agak kadang-kadang bisa, kadang nggak bisa Ustaz. Gimana supaya bisa konsisten? Ya, baik. Konsisten itu hanya ada pada latihan, ya, pada latihan. Makanya begini, tips dari tahsin sebetulnya dalam belajar tahsin itu gini. Ini saya pribadi saya sendiri ya. Jadi bacaan yang dulu kurang pas, maka akan kita biasakan dengan bacaan yang baru yang lebih baik dan lebih bagus. Kan begitu? Nah, contoh huruf so mungkin dulu Pak Muhammad Dawud dulu belum pas. Sekarang sedang berusaha untuk menerapkan huruf so dengan makhrajil huruf dan sifat yang pas, kan begitu ya? Memang butuh proses. Ini butuh proses. Prosesnya bukan hanya sekedar live seperti ini atau setoran seperti ini. Yang paling penting adalah banyak tadarus. Banyak tadarus di rumah. Ya. Karena ini terkadang bisa mengucapkan huruf so ketika satu huruf, tapi ketika praktek itu belum tentu bisa. Ya. Belum tentu bisa. Nah, oleh karena itu seseorang dianggap dia bisa makhrajul huruf dengan bagus ketika dia sudah bisa mengeterapkan dalam Al-Qur'an. Maka kuncinya harusnya banyak membaca. Kemudian tips yang kedua. Yang silahkan tadarus dari awal Al-Baqarah, silahkan dihatamkan ya, tetapi sisakan waktu 1 hari itu 1 halaman saja, 1 halaman bukan 1 lembar, 1 halaman saja dengan cara membaca tartil pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Itu sangat berpengaruh karena membaca pelan dengan membaca cepat itu berbeda. Orang yang bisa membaca cepat belum bisa dia membaca dengan porsi yang pelan, belum tentu. Tapi kalau orang yang membaca pelan, nah gimana? Bener, anak kan biasa menghatamkan 3 hari sekali Ustaz. Nah, qadarullah ya, untuk membaca pelan yang pas belajar sama antum ini agak kewalahan anak. Iya, betul. Dan itu sudah saya rasakan juga. Orang yang bisa membaca cepat belum tentu dia bisa membaca lambat. Tetapi kalau dia bisa membaca lambat dengan tartil bagus, gampang membaca cepat itu gak mudah. Ya, mudah sekali. Jadi intinya yang dikejar adalah warattilil Qur'ana tartila. Itu yang dikejar sebetulnya. Insyaallah Ustaz. Ya. Itu tips dari saya Pak Dawud. Insyaallah. Silakan dilakukan saja. Sering-sering latihan aja Ustaz ya. Ya, sering-sering latihan. Tapi tadarusnya jangan dilupakan. Silakan baca cepat, tetapi kasih kesempatan baca lambatnya juga, gitu. Untuk supaya lidah ini terbiasa melafadzkan santai ya, melafadzkan huruf-hurufnya dengan pelan, gitu. Insyaallah. Ya. Ya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa'iyyakum jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang lain? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.